Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Devi Permanasari di program Suara Perempuan Muslimah. Sahabat Zakat TV, telah panjang lebar di episode-episode sebelumnya kita bicara tentang gelombang ekonomi zakat. Itu adalah tema yang dipilih oleh Dompet Duafa di tahun ini di bulan Ramadan. Dan di samping saya telah hadir Mbak Sulisti Komah. Beliau adalah manajer marketing communication dari Dompet Duafa. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Mbak Sulis, tadi saya singgung di depan bahwa memang gelombang ekonomi zakat itu adalah tema yang dipilih oleh Dompet Duafa. Itu untuk tema tahun ini atau untuk di bulan Ramadan saja Mbak? Ya, jadi Dompet Duafa itu setiap tahun kita ada tema yang berbeda-beda. Dan untuk tahun ini kebetulan ulang tahun Dompet Duafa ke-20 tahun itu kan jatuh di tanggal 2 Juli. Dengan Ramadan itu ada di 9 Juli. Sehingga untuk tahun ini tema Milad Dompet Duafa dan Ramadan Dompet Duafa itu satu tema, ya ini gelombang ekonomi zakat. Dan ini tema tahun 2013 untuk Milad dan Ramadan. Gitu. Nah, Mbak Sulis, kalau kita mendengar, sahabat Zakat TV juga mendengar gelombang ekonomi zakat, itu kesannya kayaknya berat sekali begitu. Dan itu pasti juga ada Mbak Sulis sebagai manajer marketing communication Dompet Duafa punya PR besar untuk mensosialisasikan itu, untuk mengkomunikasikan itu. Artinya ini sebenarnya tidak seberat kalimatnya gitu ya. Itu bisa diterima sedemikian renyah oleh masyarakat. Itu caranya seperti apa, Mbak? Ya, jadi tema tahun ini gelombang ekonomi zakat dan sama seperti tema-tema tahun sebelumnya, dan temanya kebetulan setiap tahun kami berbeda. Kami selalu mensosialisasikan tema ini melalui masyarakat, melalui media yang lazim dan sudah sering juga kita gunakan, dan ada juga terobosan-terobosan media baru yang mungkin tahun ini itu kan lagi ngetren sosmed ya, sosial media itu lagi naik. Nah, kita pusing juga di situ. Jadi kita mensosialisasikan zakat ini melalui dua strategi, above the line dan below the line. Jadi semua strategi ATL dan BTL itu kita mainkan Mbak untuk campaign tema gelombang ekonomi zakat ini. Jadi kami di Ramadan ini sosialisasi zakat melalui TV nasional maupun lokal. Kemudian kami juga tidak hanya menyebar spot iklan untuk campaign gelombang ekonomi zakat atau GES ini, tapi kami juga ada program talk show di TV yang itu akan dibahas secara interaktif, membicarakan tentang apa sih esensi dari gelombang ekonomi zakat. Selain itu kita juga ada di radio, kita sama konsepnya ada talk show, kemudian kita juga insert Mutiara Hikmah 3 menitan yang kita akan tebar di beberapa radio di Jabodetabek ini, dan radio nasional yang itu akan disiarkan di Indonesia, di seluruh Indonesia. Selain itu kami juga kerjasama dengan beberapa media print media cetak maupun online. Jadi online ini dan sosmed ini sedang naik daun ya. Berkembangnya teknologi yang mungkin iPad atau mungkin gadget atau apapun yang setiap saat itu berkembang teknologinya, memudahkan orang-orang untuk mereka melihat info apapun itu melalui media online dan sosmed. Jadi kadang seperti eksekutif muda maupun bisnismen yang mereka sibuk gitu, nggak sempat nonton TV, tapi bisa melihat semua apa yang terjadi di negeri ini gitu. Dia hanya cukup sambil bekerja, mungkin sambil istirahat, dia buka gadget, dia lihat, oh sekarang lagi ngetren, mungkin BBM lagi naik. Apa yang dibahas di online maupun sosmed yang sedang ramai, itulah juga yang dibahas di TV yang sedang in atau running gitu. Jadi saya yakin untuk semakin ke depan teknologi semakin maju, saya yakin nanti akan ada dampak dari online maupun sosmed itu, mungkin dampaknya akan bisa jadi akan sama prosentasenya dengan dampaknya ketika kita menggunakan sosialisasi media televisi gitu. Itu sih. Mbak Sulis, tapi kalau kita bicara kontennya memang tetap ya, kontennya adalah mensosialisasikan zakat. Tapi kemasannya, sekarang kita bicara kemasan, bahwa kita berkomunikasi itu tidak hanya melulu lewat komunikasi verbal seperti ini, tapi ada juga mungkin tidak juga hanya melalui tulisan artikel, tapi juga ada visual gitu. Apakah Dompet Duafa juga melakukan hal ini Mbak untuk mensosialisasikan tema gelombang ekonomi zakat?
Kalau secara visual kita juga melakukannya ya. Kita campaign secara visual dan campaign secara soft sell itu dia. Kami melakukan pendekatan ke masyarakat secara soft sell. Jadi kami bekerja sama dengan komunitas-komunitas, baik itu komunitas di perumahan maupun perkantoran atau komunitas hobi yang itu basisnya adalah prospek calon donatur dompet duafa yang akan kita sasar gitu. Jadi kami melakukan pendekatan tidak langsung karena pendekatannya persuasifnya secara soft sell juga kami, jadi tidak langsung kita ngomong zakat juga gitu. Ketika kita mendekati perusahaan, kita ingin memprospek perusahaan X itu agar karyanya membayar zakat ke dompet duafa. Bagaimana kami mensosialisasikan selain ATL dan BTL yang sudah kami lakukan. Kami masuk melalui dua strategi. Kami bisa sosialisasi melalui HRD-nya, yang diharapkan nanti kerjasama itu akan terjalin pemotongan zakat karyawan melalui HRD, dan memang tidak semua perusahaan mau. Kalau basisnya dia perusahaan multinasional, dia mungkin tidak mengenal pemotongan zakat via HRD. Ketika itu tidak bisa dilakukan via HRD, kami akan melakukan pendekatan secara sosial melalui BDI atau rohis perusahaan. Ini strategi yang sangat jitu buat kami. Bagaimana kami bisa campaign masuk ke dalam sebuah komunitas perusahaan yang at least mungkin dari sisi owner maupun dari sisi pemegang saham dia orang asing gitu. Tapi karyawannya saya yakin ketika siapapun perusahaan itu ada di Indonesia, ketika dia kantor itu ada di Indonesia, insya Allah produk SDM lokal itu banyak, dan saya yakin banyak yang muslim gitu. Itulah kami melakukan pendekatan, kami bisa masuk melalui kajian-kajian rohis perusahaan, dan dalam kajian rohis ini kami sajikan seperti tematik atau menu lah ya kalau kita makan itu. Jadi kita ajukan beberapa tematik kajian-kajian, mau tema parenting maupun tema fikih maupun tema hukum waris misalnya, dan tema fikih zakat itu sendiri. Di situ nanti kita akan bisa campaign zakat itu secara masif dan soft sell sedikit demi sedikit. Insya Allah itu akan bisa berdampak pada gas itu sendiri, gelombang ekonomi zakat itu sendiri akan dikenal luas di perusahaan itu, dan ujung-ujungnya mereka mempercayakan donasi itu ke dompet duafa. Memang kalau bicara tentang sosialisasi, ini tidak hanya berbicara masalah uang, ada sisi fundingnya dan ada juga sisi awarenessnya. Jadi apa yang kita sosialisasikan saat itu tidak juga harus berbuah saat itu juga. Bisa jadi itu sebuah komunikasi yang itu efeknya akan berjangka panjang gitu. Kalaupun dia tidak berdonasi sekarang, minimal ketika orang memutuskan berdonasi ke dompet duafa, minimal dia kenal dompet duafa. Apa sih dompet duafa itu, makhluk apa gitu. Setelah dia kenal dompet duafa, program-programnya apa aja. Setelah itu turunannya apa aja produknya, seperti itu. Jadi insya Allah nanti pelan dan masif itu akan tersosialisasi. Nah, sahabat Zakat TV, kita juga ingin tahu lebih banyak lagi bagaimana Mbak Sulis ini mesolidkan timnya dalam membangun kreativitas, mengkomunikasikan dan mensosialisasikan zakat. Tapi juga ingin tahu bagaimana juga Mbak Sulis dan timnya ini juga mengatasi kendala-kendala yang ada. Saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di dompet duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di dompet duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di dompet duafa. Dompet duafa. Sahabat Zakat TV, kita percaya sekali bahwa apa yang dilakukan Mbak Sulis dan timnya dalam mensosialisasikan zakat tentunya bukan jalan yang mudah. Nah, Mbak, ada satu hal yang kita percaya bahwa sebenarnya kekuatannya adalah di teamwork, begitu ya. Nah, bagaimana sih caranya Mbak Sulis ini menghimpun atau terus mengukuhkan atau membuat tim ini menjadi solid? Ya, jadi
Ramadan 2013 ini dengan target yang 80 miliar lebih yang akan nanti kita himpun, insya Allah kita punya banyak strategi, dan salah satunya adalah teamwork. Karena ini target bersama dan ini adalah kerja tim untuk meraih target. Kita pertama dari sisi campaign, dari sisi sosialisasi, kita harus solid juga. Bagaimana komunikasi gelombang ekonomi zakat ini tidak hanya terpusat ada di Jakarta. Dompet Duafa itu ada di cabang-cabang di luar Jakarta banyak sekali, dan luar negeri juga sama. Jadi bagaimana kita membranding gelombang ekonomi zakat ini bisa tersosialisasi luas. Jadi untuk tema gelombang ekonomi zakat ini emang kita sentralisasi ya. Jadi ketika kita sudah memutuskan tema tahun ini adalah gelombang ekonomi zakat, GES ini akan langsung kita forward ke cabang-cabang Dompet Duafa yang di daerah maupun yang di luar negeri, sehingga kita satu suara. Tema Ramadan Dompet Duafa tahun ini mau di Jakarta, mau di daerah, mau di luar negeri, funding luar negeri itu sama, gelombang ekonomi zakat gitu. Dan dari sisi komunikasinya pun kita harus inline ya antara pusat dan cabang-cabang di daerah. Jadi tidak ada komunikasi yang itu tidak mungkin yang di Jakarta GES, yang di luar daerah apa gitu, tidak ada. Jadi semua inline. Semua nasional maupun internasional tema itu harus inline. Begitu juga tidak hanya tema visual ya, tidak hanya ATL, BTL-nya pun semua harus inline ya. Kalau event mungkin dari sisi event boleh di-create masing-masing sesuai dengan kapasitas daerah ataupun potensi daerah atau karakteristik masyarakatnya. Tapi kalau untuk tema komunikasi itu kita harus inline. Begitu juga dengan funding. Fundraising juga sama. Kalau fundraising itu emang dari sisi strategi kita membebaskan teman-teman mau strateginya seperti apa, karena setiap daerah itu berbeda karakteristik ya. Jakarta tidak bisa, fundraising Jakarta ada beberapa strategi yang tidak bisa itu diaplikasikan di daerah, karena mungkin daerah tidak sehirup pikuk Jakarta, mungkin kultur masyarakatnya mungkin juga beda, jadi perlu strategi dan pendekatan yang berbeda seperti itu. Nah, bicara soal strategi dan pendekatan gitu ya, Mbak. Ternyata kan di daerah-daerah ini juga punya spesifikasi gitu ya. Kita juga melihat bagaimana tradisi masyarakatnya. Meskipun inline gitu, tapi apakah pernah juga dilakukan dikembalikan kepada masyarakat gitu? Mereka juga diberi kebebasan untuk sumbang saran, baiknya seperti apa? Karena nanti kan juga imbal baliknya kepada mereka, begitu ya? Oh iya, jadi kami ini Dompet Duafa, kami juga sebenarnya membuka diri bagi masyarakat yang memberikan masukan-masukan maupun respon-respon yang positif, yang dalam arti itu respon yang membangun ya kritikan-kritikan yang membangun. Kami sangat appreciate itu, dan seperti Mbak bilang, memang kalau dari sisi komunikasi, sosialisasi itu harus inline antara tema di pusat dengan yang di daerah gitu. Tapi untuk dari strategi itu yang saya bilang dari awal, itu tidak bisa semua strategi pusat diduplikasi kalau untuk funding dan pendekatan ke masyarakatnya itu yang emang berbeda-beda gitu. Dan masyarakat boleh ikut andil, misalnya Dompet Duafa seperti kami punya donatur yang 32.000 donatur Jakarta ini. Donatur-donatur kami ini sangat-sangat responsif terhadap program-program DD, dan mereka tidak segan-segan memberikan kritikan-kritikan yang dalam arti kritikan yang membangun apabila Dompet Duafa ini mungkin dirasa ada yang kurang maksimal di program tentu. Donatur kami biasanya langsung respon ke divisi layan donatur ya, kan kami ada ini layan donatur. Nah, itu sebenarnya itu bagian dari keterbukaan Dompet Duafa terhadap masukan-masukan dan kritikan-kritikan baik itu dari donatur maupun dari masyarakat. Begitu juga dengan teman-teman Dompet Duafa yang di cabang. Di cabang itu juga sama gitu. Karena karakteristik tiap daerah ini berbeda, masyarakat di daerah juga tipikalnya berbeda-beda. Silakan kalau misalnya memberikan masukan yang lebih strategis, yang mungkin masukan yang membuat Dompet Duafa ke depan itu lebih baik di daerah itu gitu. Kami sangat terbuka.
Mbak Sulis, dalam menjalankan program ya, kalau tadi sudah melihat strateginya seperti apa gitu. Tapi itu ada sebuah proses yang harus dijalankan. Apakah Mbak Sulis dengan teman-teman di sini juga membuat riset kecil-kecilan begitu? Artinya kita tidak melihat lembaga zakat yang lain itu sebagai kompetitor ya, karena kita bersaing, bukan bersaing, tapi kita sebenarnya adalah tangan-tangan ya yang dipercaya untuk menyalurkan zakat ini gitu. Tapi paling tidak apakah bikin riset kecil-kecilan gitu ya? Mana sih bentuk cara mensosialisasikan atau cara komunikasi yang tren yang masyarakat suka begitu ya, yang akhirnya bisa benar-benar menggugah hati mereka seperti itu dilakukan juga nggak dengan Mbak Sulis dan timnya ini? Jadi gini, kalau bicara tentang strategi, apakah itu komunikasi maupun fundraising, itu setiap lembaga pasti berbeda-beda, dan kami sekarang banyak lembaga-lembaga seperti Dompet Duafa bermunculan. Tidak mungkin 10 tahun yang lalu dengan sekarang sangat berbeda ya gitu. Ketika saya awal masuk di Dompet Duafa baru beberapa lembaga zakat, dan 10 tahun berjalan sekarang itu sudah semakin banyak, bahkan saya bilang bisa menjamur di Indonesia ini. Banyak sekali lembaga-lembaga seperti Nirlaba, seperti Dompet Duafa ini berdiri, dan kami ini alhamdulillah kami tidak menjadikan ini sebuah kompetitor Mbak, karena kami bukan bisnis. Kami ini Nirlaba, dan misi kami adalah kita faslabihul khairat. Saya yakin sebuah kemiskinan itu tidak hanya selesai dengan Dompet Duafa. Kami butuh gandengan tangan dengan teman-teman, mungkin bisa jadi teman-teman yang lain di rumah zakat, di PKPU, ataupun yang lain lembaga-lembaga seperti kita. Semakin banyak yang bermunculan seperti ini, yang diuntungkan adalah mustahik ya. Semakin banyak orang miskin yang terbantu, selain dari pemerintah juga lembaga-lembaga seperti kita ini yang ikut membantu mengentaskan kemiskinan. Dan berbicara mengenai bagaimana kita melakukan penelitian, kalau untuk perilaku donatur secara berkala kami melakukan penelitian survei kecil-kecilan ya, dengan sistem seperti pemilu itu sampling ya gitu. Bagaimana sih perilaku donatur kami ini dari sisi funding dan komunikasi. Di survei itu akan menunjukkan gitu. Komunikasi donatur masyarakat, donatur DD itu kalau nonton TV, TV-nya apa? Kalaupun dia baca koran, korannya apa gitu. Kalaupun dia dengerin radio itu pas kapan ya? Itu kira-kira seperti itu bisa dianalisa dengan melakukan survei ya. Begitu juga dengan pola perilaku donasi, sama seperti itu. Jadi kami melakukan sampling dengan 100 sampai 500 masyarakat untuk kita uji gitu. Kenal Dompet Duafa dari mana, kemudian tahu Dompet Duafa itu dari mana, apakah sudah berdonasi ke Dompet Duafa melalui apa, seperti itu. Jadi itu penting sekali buat kemajuan Dompet Duafa ke depan. Sahabat Zakat TV, kita juga masih ingin tahu kalau tadi itu adalah cara-cara yang dilakukan oleh Mbak Sulis dan timnya dalam hal mengkomunikasikan atau mensosialisasikan gerakan berzakat. Kita juga akan tahu seperti apa sih kendalanya dan bagaimana mereka mengatasi hal itu saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita tentang bagaimana mengkomunikasikan gerakan berzakat ini dengan Mbak Sulis. Mbak Sulis, kita juga ingin tahu ya Mbak, kira-kira kalau saya singgung kendala, sebenarnya kendala tadi sudah panjang lebar Mbak Sulis utarakan. Ini kita juga ingin tahu sebenarnya masalah apa sih yang dihadapi di masyarakat, tidak hanya oleh Dompet Duafa, tapi di masyarakat umum, itu yang sepertinya tidak pernah ada selesainya begitu. Ya, kalau menurut saya masalah di negeri ini yang tidak hanya Dompet Duafa, tapi ini bagian dari buat Indonesia ya gitu.
masalah yang tidak pernah selesai adalah tentang kemiskinan itu sendiri. Jadi bagaimana sebuah negara, dan berawal dari diri kita sendiri dan Dompet Duafa sebagai sebuah lembaga, bagaimana kita bisa meminimalisasi tingkat kemiskinan itu semaksimal mungkin. Itu menurut saya. Dengan apa? Dompet Duafa selalu mencontohkan kami sangat mengurangi program-program yang itu hanya sifatnya charity atau kami itu ketika kita membantu seorang mustahik untuk dia bisa berdaya, untuk dia bisa mandiri, kita selalu berusaha untuk memberikan kail. Bagaimana kail yang kita berikan, umpan yang kita berikan, dari sisi mungkin kita bisa membiayain dia modal usaha, atau dengan melakukan usaha itu kita melakukan pendampingan sampai pada titik tertentu si mustahik ini roda ekonominya bisa berputar dan bisa pelan-pelan keluar dari sebuah kemiskinan. Itu yang menurut saya itu sangat penting ya. Ketika kita memberikan mustahik itu hanya sebuah charity, kita memberikan uang mau berapapun bentuknya, kalau itu hanya charity, saya yakin itu hanya seperti menguap seperti air laut saja gitu. Jadi menurut kami, bagaimana kita itu masalah kemiskinan ini kita atasin bersama-sama, Dompet Duafa dan Indonesia pada umumnya, itu semaksimal mungkin dengan memberikan program-program ekonomi kerakyatan ya. Bagaimana kita memberikan program-program yang bisa membandirikan duafa gitu, sehingga diharapkan mustahik maupun orang-orang miskin yang ada di Indonesia ini sedikit demi sedikit dilakukan pendampingan secara masif, pengambilan dari segi ekonomi secara dengan ada pemantauan dan pendampingan yang sangat bagus, usaha itu mustahik itu bisa berjalan gitu. Saya yakin Indonesia ini akan berkurang ya tingkat kemiskinannya, karena itu nggak pernah selesai ya. Kemiskinan itu tidak pernah selesai, dan itu tidak hanya tugas Dompet Duafa tapi tugas kita bersama. Bagaimana kita mendidik mustahik ini untuk bisa mandiri secara ekonomi sehingga dia bisa berdaya, dan satu lagi yang terpenting sebenarnya esensinya adalah dia terlepas dari keduafaannya, sehingga dia tidak meminta-minta, dia bisa mandiri, dia bisa fight dengan segala keterbatasan. Nah, ketangguhan itu yang saya yakin program-program Dompet Duafa dan saya yakin pemerintah yang harus juga lakukan juga, kita bergandengan tangan untuk bisa memaksimalkan membuat program-program yang padat karya maupun program-program yang kita memberikan kail terhadap orang-orang miskin ini gitu. Sehingga mereka bisa keluar dari kemiskinannya. Itu sih menurut saya. Berarti Mbak, kesimpulannya adalah dan ini juga informasi untuk sahabat Zakat TV, sebuah konklusi mungkin ya, bahwa berzakat itu tidak hanya menyelamatkan sesama kita gitu ya, tapi juga bangsa, begitu. Iya, karena zakat itu bisa jadi sebuah solusi mengatasi kemiskinan, keluar dari sebuah kemiskinan dan keterpurukan. Bagaimana kita mengoptimalisasi dana zakat yang kita himpun secara maksimal, dan pendayagunaan dari dana zakat yang terhimpun itu harus secara maksimal juga, harus melalui program-program yang itu sangat padat karya dan bisa mengangkat mustahik itu keluar dari kemiskinannya. Itu sangat penting ya. Jadi bagaimana kita bisa memilih program pendayagunaan itu menjadi program yang jadi ujung tombak lah untuk memberantas kemiskinan itu. Nah, harapan ke depan Mbak gitu. Pastinya segala sesuatu yang sudah kita ikhtiarkan dari dulu hingga sekarang dan sampai kapanpun yang ini tidak pernah berhenti begitu ya. Itu pasti ada tujuan, ada satu harapan yang paling ingin dicapai oleh Dompet Duafa itu apa sebenarnya? Harapan Dompet Duafa adalah kita memandirikan umat, kita menjadikan mustahik itu berdaya. Jadi Indonesia terlepas dari kemiskinan, dan saya yakin kemiskinan itu harus kita berantas bersama. Tidak hanya Dompet Duafa tapi itu tugas bersama. Itu ketika kemiskinan itu berkurang, dan ketika Indonesia itu pelan-pelan bisa mengentaskan duafa atau mustahik yang sekarang sedang digalakkan program-program macam-macam itu,
Itu saya yakin tujuan Dompet Duafa dan negara ini sama ya, gitu, menjadi masyarakat yang sejahtera gitu, menjadi masyarakat yang berdaya, ekonomi kita itu bisa lebih baik, dan terutama SDM kualitas SDM Indonesia ataupun duafa yang kita didik itu harus mempunyai skill dan kualitas yang tinggi sehingga mereka bisa bersaing di dunia kerja maupun di dunia internasional. Efeknya adalah untuk Indonesia juga ya, Indonesia tingkat per kapitanya bisa lebih baik dan kita bisa sejajar dengan negara-negara maju gitu. Itu sih harapannya. Mbak Sulis, terima kasih banyak gitu ya, sahabat Zakat TV. Dan kita juga akhirnya juga tahu kita ternyata dengan berzakat tidak hanya menyelamatkan sesama tapi juga bangsa ini. Dan untuk mencapai sekali lagi kehidupan yang jauh lebih baik. Selamat menunaikan ibadah puasa Mbak Sulis. Insya Allah kita bisa menunaikan ibadah puasa dan amal ibadah kita bisa diterima kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat Zakat TV, kita berjumpa lagi di program Suara Perempuan Muslimah dengan episode yang tak kalah menariknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.